Perkenalkan, nama saya Daniel Federico Sugiarto dari kelas Tarla. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang domain Natural Language Processing dalam UPRAK di MSIB dengan judul Analisis Sentimen Komentar Instagram Cyberbullying dengan Algoritma Naif Bias. Latar belakang, Instagram merupakan media sosial yang populer saat ini. Penggunanya dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa, sehingga terus meningkatkan popularitas Instagram. Namun, lingkungan pergaulan ini tidak lepas dari bahaya cyberbullying yang sering dilakukan pengguna, terutama di kolom komentar. Ancaman cyberbullying membuat banyak orang khawatir karena dampaknya, sehingga analisis opini dilakukan di kolom komentar Instagram untuk mencari tahu sentimen dari setiap komentar. Analisis sentimen merupakan cabang dari penambangan teks yang digunakan dalam ekstraksi dan pemahaman serta pemrosesan data teks. Adapun rumusan masalah dalam program ini yaitu yang pertama, bagaimana tahapan proses pengklasifikasian komentar Instagram. Yang kedua, apakah metode yang atau model menghasilkan akurasi yang baik. Kemudian, dataset yang digunakan yakni berjumlah 400 teks yang merupakan kumpulan teks komentar dari sosial media Instagram. Dataset ini disusun dalam bentuk Excel yang berisi kolom ID, sentimen, serta Instagram comment text. Dataset dapat didownload melalui link berikut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pre-processing data. Yang pertama yaitu visualisasi data, di mana tahap ini dataset akan divisualisasikan supaya memudahkan mengetahui jumlah komentar Instagram yang dikategorikan menjadi komentar positif dan komentar negatif. Hasil yang didapat seperti gambar di samping. Untuk mengetahui lebih detail, kita akan langsung ke programnya. Nah, adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, data actuation. Kemudian yang kedua, text preprocessing yang dari case folding, filtering, stop word, stemming. Kemudian yang ketiga, feature engineering. Dari dua, yaitu feature extraction, feature selection. Nah, kemudian yang keempat, modeling. Yang kelima, model evaluasi. Dan yang terakhir adalah deployment. Adapun library dan dataset diunduh terlebih dahulu menggunakan import dan menggunakan pip install. Kemudian datasetnya juga di-download. Ini membutuhkan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, TensorFlow, OS, Torch, dan PGDM. Kemudian import pickle. Kemudian tidak lupa install Sastrawi dan NLTK untuk stopwatch. Kemudian di dalam data actuation, ini dataset di-download dari link GitHub dengan memunculkan data head sebagai berikut. Dari 5 yang paling atas, dengan komentar sentimen negatif semua. Kemudian terdapat data info yang berfungsi mengetahui isi dari dan jenis tipe data dari dataset, di mana terdapat 400 entry dari 0 hingga 399 dengan data tipe berupa integer dan objek. Setelah itu dilakukan pendefinisian fungsi polaritas, di mana teks positif bernilai 1 dan yang lain akan bernilai -1. Ini negatif. Kemudian data label di sama dengan data sentimen dari polaritas, ini sentimen ini dari ini untuk dinyatakan dalam bentuk
min satu dan satu. Setelah itu data akan dihasilkan sebagai berikut. Setelah itu kita akan mencari jumlah dari negatif dan positif dengan visualisasi data dan fungsi berikut. Ini untuk mengetahui satu dan minus satu, di mana positif ini berjumlah 200 dan negatif 200. Ini divisualisasikan sehingga menghasilkan grafik sebagai berikut. Kemudian tahap kedua yaitu text processing yang terdiri dari scaffolding. Ini langkah-langkah pendefinisian fungsi dari scaffolding yang terdiri dari text lower, kemudian menghapus URL, kemudian menghapus angka, kemudian menghapus karakter tanda baca, dan nanti hasilnya akan mengembalikan teks. Nah, kemudian di dalam raw sample, data yang digunakan yaitu Instagram comment text yang berisi teks tadi, yang lanjutnya akan di scaffolding dari raw sample dan menghasilkan sebagai berikut. Setelah itu akan dilakukan filtering, yakni berupa stop word removal yang dari library NLTK untuk stop word dan tokenisasi dengan bahasa Indonesia. Ini berjumlah penghitungan stop word-nya yaitu berjumlah 758. Kemudian apabila ingin melihat daftar stop word yang disediakan, ini dari 0 sampai 20 sebagai berikut. Kemudian dilakukan pendefinisian fungsi untuk langkah stop word removal. Ini untuk menambahkan kata lain yang gunanya untuk stop word. Beberapa kata seperti username, YG, JG, SC, username, samanya, jadi, tapi, set 5 kali, kemudian aja, dan seterusnya. Kemudian pendefinisian fungsi lagi berupa remove stop words dari teks. Kemudian pembersihan kata. Kemudian setelah itu akan dihasilkan dari perintahnya. Ini berupa raw, data, scaffolding, dan stop word removal. Ini hasilnya jauh lebih pendek, di mana semakin pendek dari raw data sampai ke stop removal. Setelah itu dilakukan stemming atau pengembalian ke bentuk dasar bahasa katanya. Nah, ini menggunakan library sastrawi, kemudian definisian fungsi, yakni factory, steamer factory, dan steamer berupa factory grade steamer. Nah, ini fungsi stemming sendiri dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu dilakukan fungsi lagi, menambahkan stemming, sehingga hasilnya lebih sedikit. Di mana apabila kita perhatikan, laki-lakinya sebelumnya adanya ini ya dihapus, kemudian perempuannya ini juga dihapus. Nah, setelah itu jadi lebih pendek. Setelah itu dilakukan tahap text processing pipeline, di mana fungsi ini gunanya untuk menggabungkan seluruh langkah text processing, dimulai dari scaffolding, stemming, dan remove stop word. Setelah itu dilakukan pembersihan data dari label Instagram comment text dengan waktu 3 menit sekitar 4 menitan dan CPU time-nya sekitar 3 menit 41 detik. Nah, setelah itu data akan dimunculkan dari ID, sentimen, Instagram comment text, label, dan green text. Jadi ini hasil dari pembersihan data berupa stop word stemming tadi. Setelah itu data disimpan di dalam clean data.csv. Nah, setelah itu dilakukan feature engineering, di mana memisahkan kolom fitur dan target, di mana fiturnya berupa plain text,
dan targetnya berupa label, dan apabila dipanggil hasilnya sebagai berikut sampai 400 data. Setelah itu dilakukan feature ekstraksi, di mana pengubahan teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Nah, ini pemanggilan library sklearn feature extraction text dengan TF-ID vectorizer dengan n-gram range sekitar 1 sampai 2. Kemudian dilakukan fitting, ini kemudian penglihatan jumlah fitur dengan panjang hasilnya 8.116. Kemudian untuk melihat fitur apa saja yang di dalam korpus, ini memanggil print, hasilnya sebagai berikut, Amin hingga Zina Suami. Nah, setelah itu dilakukan penglihatan jumlah token dari matriks, kemudian dimasukkan lagi ke model machine learning dan menghasilkan matriks sebagai berikut. Setelah itu, setelah dilakukan matriks tadi, akan jumlah token menggunakan TF-IDF. Ini perbedaannya dengan metode Bow. Tidak saya cantumkan Bow-nya karena penggunaan yang asli sebelumnya TF-IDF. Nah, ini datanya sudah disiapkan untuk model link. Setelah itu, datanya disimpan dengan TF-IDF feature pickle dengan WP as output. Kemudian dilakukan feature seleksi menggunakan metode Chi-square. Nah, pengubahan nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada seleksi fitur. Ini definisian fungsinya. Kemudian 10 feature dengan nilai Chi-square tertinggi akan dipilih. Nah, pada ini saya gunakan 8.116 karena apabila dimasukkan sekitar di bawah 1.000, nanti pada word cloud menghasilkan error. Jadi saya akan menggunakan seluruhnya sehingga menghasilkan original feature 8.116 dan reduce-nya juga sama. Kemudian si feature-nya ini ya, score-nya akan merupakan nilai dari Chi-square. Nah, hasilnya semakin tinggi nilainya maka semakin baik fiturnya. Nah, ini hasilnya hingga sampai 8.116. Kemudian untuk menampilkan feature beserta nilainya sebagai berikut. Setelah itu mengurutkan feature terbaik dari yang paling besar hingga ke paling rendah. Kemudian penampilan max pada feature yang diseleksi. Nah, false berarti feature tidak terpilih dan true berarti feature terpilih dengan pemanggilan fungsi max ini. Setelah itu fungsi lagi yaitu menampilkan fitur-fitur terpilih berdasarkan max atau nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi dengan Chi-square dengan fungsi new feature dengan for f in zip di mana max dan future-nya sebagai parameter, kemudian akan menghasilkan sebagai berikut jenis-jenisnya. Nah, setelah itu kita melihat vocab dari TF-IDF dengan fungsi berikut. Buat dictionary kosong dulu, kemudian dilakukan iterasi pengulangan vocab yang dihasilkan TF-IDF, kemudian pengecekan apakah fitur termasuk key feature yang diseleksi. Jika ya, simpan fitur tersebut pada dictionary kosong di atas. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jumlah angka-angkanya, jumlah kata-katanya. Nah, setelah itu menampilkan feature yang telah diseleksi. Setelah itu
dilakukan modeling. Di mana tahap modeling ini saya menggunakan naive Bayes dengan import multinomial naive Bayes. Kemudian kita split data dan dari tes data dan train data ini sebesar 0,25 test size-nya. Jadi trainnya berupa 75 dan range offset-nya 40. Nah, ini digunakan untuk menyimpan model yang dilatih dengan import dump dari joblib. Setelah itu dilakukan training model dengan model multinomial naive Bayes. Setelah itu fitkan atau melatih algoritma dari data latih dan simpan hasilnya di model 1 joblib. Nah, setelah itu digunakan model dan penampilan hasil dari prediksi model dengan matriks ya. Min 1, 1, kemudian y-test dari data uji sebagai berikut. Nah, dari hasil itu didapat akurasi sebagai berikut. Di mana jumlah prediksi benar 784 dan jumlah prediksi salah yaitu 16. Jadi penghitungan akurasi pengujian sebesar 84%. Di mana kalau kita model evaluasi menggunakan confusion matrix, ini hasilnya precision berupa yang minus 1 atau negatif, yaitu 0,92, recall-nya 0,79, F1 score-nya 0,85. Dan kalau yang positif 0,77, 0,91, dan 0,83. Nah, akurasinya menghasilkan 0,84 dari seluruh data 100 tadi. Makro average-nya 0,84 dan 0,85. Weight-nya sekitar 0,84 dan 0,85. Nah, setelah itu dilakukan teknik cross-validation untuk mengetahui performa model. Nah, hasil yang didapat berupa akurasi, ya ini 0,855%. Atau kalau dipersenkan 85,5%. Kemudian kalau kita coba dengan simple deployment dari model satu joblib tadi dengan vocabnya tadi key base feature vehicle-nya, kita masukkan teksnya, contoh, yaitu kamu cantik sekali. Nah, hasil teks processing-nya berupa cantik, di mana prediksinya, ya ini komentar positif. Nah, setelah itu, kalau negatif, nanti hasilnya akan komentar negatif. Misalkan jelek atau kurang bagus, itu nanti jelek, komentar negatif. Setelah itu word cloud, ini dari data positif dan data negatif tadi, dengan import CV2 dan import word cloud, dengan download gambar dulu dari GitHub, kemudian tampilannya sebagai berikut. Nah, dari komentar positif tadi, apabila di word cloud kan, datanya sebagai berikut, di mana cantik mendominasi paling sendiri, paling besar sendiri. Kemudian ada sehat dan lain-lainnya, ganteng kata sifat. Kemudian kalau negatif, komentar negatif, isinya beberapa kata ya ini bisa pelakor, orang, dan kebanyakan ya ini orang dan kata-kata lainnya, di mana seperti otak, ini kata kasar. Kemudian pelakor, jijik, malu, itu merupakan komentar negatif. Nah, kesimpulan dari proyek ini, kami tahapan analisis sentimen komentar Instagram meliputi data acquisition, text processing, yang tadi berupa scaffolding, filtering, stop word stemming. Kemudian feature engineering, feature extraction, dan feature selection. Kemudian modeling,
dan model evaluation, serta penerapannya dalam deployment. Nah, akurasi yang dihasilkan dari model naif Bayes ini sebesar 0,855 atau 85,5%. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata dan mohon masukan. Terima kasih.